بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Ketika kita berbicara tentang hakikat ilmu, ya kan? Maka ilmu anil haq itulah yang sesungguhnya membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat, ya kan? Dan kalau kita ingin di dunia ini sukses, ya, bukan hanya di akhirat sukses, tentunya ilmu aniddin ini perlu dilengkapi dengan berbagai ilmu kauniyah tadi. Itu jelas, ya kan? Cuma kan problem umat Islam hari ini adalah problem dalam realitanya mengejar ilmu kauniyah ini lebih diutamakan daripada memahami ilmu aniddin ini. Ini yang jadi masalah, ya kan? Buat kita nggak ada masalah, Anda mau pelajari psikologi, pelajari ekonomi, pelajari ini segala itu, ya pasti ada manfaatnya untuk urusan dunia, ya kan? Cuma itu semua menjadi sesuatu yang tidak akan membawa manfaat dunia akhirat ketika dia tidak difondasikan dengan fondasi al-ilmu anil haq itu. Makanya bahkan kalau kita pelajari sejarah, konon para ulama-ulama yang hadir atau yang lahir di zaman so-called peradaban maju umat Islam di Cordova itu, ya kan? Itu sebelum mereka belajar astronomikah, kedokterankah, ya kan? Biologikah, ilmu-ilmu kauniyah lainnya itu, mereka sudah selesai dulu, fondasi dasarnya itu sudah selesai. Gitu. Kalau kita kan enggak sekarang. Sekarang ini seolah-olah atau ke sini atau ke situ, gitu. Atau lo nyantri atau lo belajar ke ilmu umum, kan gitu, ya kan? Ini nggak bener, Pak. Kita semua harus paham bahwa biar bagaimanapun orang itu punya keluasan ilmu sosiologi, kedokteran, farmasi segala macam, kalau dia nggak memiliki fondasi ilmu aniddin, ya kan? Hakikatnya ini semua menjadi sesuatu yang ya maaf ya bisa menyesatkan begitu. Nah, karenanya kita harus kembali menyadarkan seluruh diri kita kaum muslimin ini bahwa hakikat berbobot berisinya umat Islam ini ketika mereka sudah memiliki at least fondasi-fondasi dasar ilmu anil haq ini. Gitu. Sisanya mau berkembang sesuai dengan apa yang jadi talentanya, menjadi kecenderungannya, menjadi bakatnya, ya kan? Silahkan. Gitu. Cuma jangan dibiarkan, ya kan? Kita seolah-olah memandang ada dua pilihan nih, atau kita belajar agama atau kita belajar umum, gitu, ya kan? Enggak. Belajar agama tuh wajib, Pak. Enggak ada ceritanya seorang muslim pun boleh mengatakan, ya oke, itu urusan ustadz deh, gitu. Enggak ada, Pak. Semua kita harus jadi orang yang menganggap status sebagai ustadz itu bukan sesuatu yang hanya kalangan tertentu yang jadi ustadz. Semua muslim mesti jadi ustadz, gitu ibaratnya. Ya. Dan itu ada syarat minimalnya. Ya, kita mengerti fondasi-fondasi dasar daripada ilmu anil haq ini, ilmu tentang kebenaran ini. Yang kalau kita lihat misalnya salah satu contoh lah, hadis Jibril, ya kan? Hadis Jibril tuh Masya Allah. Jibril bertanya tentang rukun Islam, Nabi jawab. Tentang rukun iman, Nabi jawab. Tentang al-ihsan, al-ihsan itu kan akhlak, ya Nabi jawab. Tapi ternyata ada satu ilmu lagi yang ditanya sama Jibril. Pertama, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Kata Nabi, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya? Nah, berarti ada 4 fondasi pilar, ya, mengerti ilmu aniddin ini yang nggak boleh tawar-tawar, Pak. Rukun Islamnya kita harus ngerti, rukun imannya kita harus ngerti, akhlaknya kita harus ngerti, ya kan? Terus ilmu tentang perubahan zaman lewat tanda-tanda akhir zaman itu, tanda-tanda hari kiamat, gitu. Bahkan yang keempat ini termasuk yang sampai sekarang masih jadi perdebatan, diperlukan nggak dipelajari gitu, ilmu akhir zaman. Ada yang sampai mengatakan, alah kiamat aja diomongin, gitu. Bayangin, sampai ada muslim yang komentar gitu kan, ngapain sih kiamat diomongin, ya kan?
Kiamat kan bakal terjadi, emang pasti gitu. Emang pasti terjadi. Cuman ada ilmunya dia yang kalau kita nggak ketahui, kita nggak punya persiapan, kita nggak punya yang namanya sensitivitas gitu. Nah bisa dibayangkan Pak, kalau setiap muslim memiliki pemahaman yang at least, yang standar lah tentang 4 hal ini Pak. Ya, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, dan alamatus sa'at, tanda-tanda hari kiamat. Sisanya dia mau belajar apapun Pak, ini semua jadi fondasinya, ini semua jadi pengikatnya dari semua ilmu yang dia pelajari itu. Tapi kalau dia berpisah antara ilmu umum yang dia pelajari dengan ilmu agama yang dia pelajari, ya inilah yang menimbulkan orang-orang sekuler sekarang. Gitu, orang-orang sekuler. Jadi gitu ya. Kita bukannya menafikan ilmu-ilmu umum itu. Cuma kita paham bahwa ilmu umum itu menjadi sesuatu yang bahkan bisa menyesatkan, bisa menimbulkan kerusakan ketika orang dalam mendalaminya, tapi tidak mensyaratkan dirinya terus-menerus mendalami ilmu anil haq, ilmu tentang din ini. At least standar minimalnya.